Hai, perkenalkan nama saya Andrew, umur saya 9 tahun. Oh ya, selama ini aku berterima kasih kepada orang-orang hebat yang menjaga dan mendidik saya untuk mengenal akan Kristus. Mereka layaknya orang tua bagiku dan teman-teman, dan menyemangati kami jika kami sedang sedih. Ini Anci Agustin, dia seorang pekebun yang baik. Enci Tin setiap hari memanfaatkan lahan perkebunan untuk menanam buah dan sayur. Setelah panen, hasilnya dikonsumsi sendiri, sehingga tidak lagi membeli di pasar. Dan Enci Rini. Enci Rini adalah seorang pejuang yang hebat. Selama 9 tahun, Enci Rini menjalani cuci darah. Tapi puji Tuhan, berkat semangat juang yang tinggi, sampai hari ini Enci Rini masih diberkati. Kalau untuk urusan kue yang enak, Enci Lia jagonya. Satu saja tidak cukup karena terlalu enak. Kadang jadi kangen kue Enci Lia. Nah, kalau untuk merawat orang sakit adalah tugas Enci Ulan. Enci Ulan sabar dan tekun merawat orang sakit. Aku bercita-cita menjadi dokter dan ingin bekerja sama dengan suster, seperti Enci Ulan, untuk merawat pasien sampai sembuh. Sekarang aku tahu kalau menjadi guru sekolah minggu itu tidak mudah. Mereka mengorbankan waktu bekerja mereka untuk kami anak-anak sekolah minggu. Sekalipun mereka sakit, mereka tetap semangat untuk melayani. Mereka juga merawat kami dengan sangat baik, memastikan kami bisa sehat secara rohani, agar kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Aku bersyukur memiliki guru-guru sekolah minggu yang hebat seperti mereka. Saat ini, teman-temanku yang di rumah, aku mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Aku bersyukur Tuhan untuk berkat hari ini, aku dan temanku masih bisa bangun di pagi hari ini dengan sehat dan kuat. Aku berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Bukit Hermon agar mereka selalu diberikan kesehatan dan berkat, karena sudah mendidik dan menjaga kami untuk mengenal akan Engkau. Di umur pelayanan yang ke-21 tahun ini, biarlah Engkau menyertai dan membimbing
teman-teman sekolah minggu, dan guru-guru sekolah minggu untuk tetap semangat melayani dan mendidik kami agar tetap setia dan mengenalmu lebih jauh lagi. Tuhan, aku mohon ampun jikalau selama ini kami nakal atau tidak dengar-dengaran. Aku dan teman-teman akan berusaha untuk menjadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Kepada mama dan papa dan guru-guru sekolah minggu, terlebih khusus kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari.
Adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, kami datang menaikkan pujian syukur kepadamu. Hari ini kami boleh beribadah, bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi perjalanan pelayanan anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang ini yang boleh tiba di tahun yang ke-21. Kami sungguh bersyukur untuk berkat Tuhan yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada kami semua. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus Tuhan yang akan menaungi kami semua, menaungi hamba-Mu, anak-anak dan guru-guru sekolah minggu, baik kami yang berada di gedung gereja maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah sukacita peribadatan ini semakin sempurna ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, berfirmanlah, kami mendengarkannya. Amin. Baiklah, dalam ibadah syukur ulang tahun Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu di Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang yang sudah berusia 21 tahun ini, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab, Bu Pendeta mau ambil di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Adik-adik yang sudah sudah menemukan Alkitab di rumah, bahkan juga enci-enci yang ada di gedung gereja ini, kita akan membaca sekali lagi dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan kita dengarkan seperti: Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian pembacaan Alkitab. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap
adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur atas berkat Tuhan yang sudah menuntun pelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang boleh ada di tahun yang ke-21 dalam pelayanan, melayani anak, menjangkau anak, dan semua upaya pelayanan yang dilakukan dalam lingkup Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang. Kita sudah membaca Alkitab, pembacaan Alkitab yang sudah sangat kita kenal, cerita tentang Sakeus. Dalam pembacaan Alkitab ini disampaikan bahwa ada orang yang sangat gembira ketika Yesus berada di rumahnya. Kalau kita mengadakan ulang tahun, kita pasti ingin banyak orang datang ke rumah, melihat sukacita kita, kegembiraan kita yang berulang tahun. Tapi dalam kondisi pandemi virus corona seperti ini, berulang tahun seperti waktu-waktu lalu di mana banyak teman hadir, banyak orang bernyanyi, tentu sesuatu yang untuk sementara tidak dapat kita lakukan. Seperti yang juga kita lakukan dalam perayaan ulang tahun anak sekolah minggu jemaat pada saat ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita berkumpul, semua datang untuk melihat kemeriahan sukacita kita ini, maka hari ini kita dibatasi kehadirannya. Tidak semua dapat hadir untuk mencegah penyebaran virus corona ini, mencegah kemungkinan kontaminasi atau penularan yang bisa saja terjadi. Jadi berulang tahun dengan kemeriahan seperti yang dulu-dulu seringkali harus kita tahan, ya, orang tahan dulu. Dan oleh karena itu, dalam pembacaan Alkitab ini disajikan bahwa ada seorang yang sangat gembira waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dia gembira tidak hanya karena ada orang-orang yang mengikuti Yesus bersama-sama yang pasti juga hadir di rumahnya, tetapi yang menjadi sumber sukacitanya adalah Tuhan Yesus. Jadi pusat kegembiraannya adalah Tuhan Yesus. Pusat kegembiraannya bukan kue ulang tahun, bukan hadiah-hadiah yang banyak, tapi pusat kegembiraan kita ketika kita berulang tahun harusnya adalah Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang sudah menambahkan usia setahun. Kalau orang ulang tahun seperti ini, pelayanan anak sekolah minggu kita percaya karena Tuhan Yesus yang mempercayakan pelayanan ini dan kita percaya Tuhan Yesus hadir bagi kita semua. Dan oleh karena itu ketika Sakeus menerima Tuhan Yesus di rumahnya, dia sangat gembira. Mengapa dia sangat gembira? Karena dia pikir selama ini dia yang berusaha untuk mencari Yesus. Sakeus ini diceritakan sebagai orang yang pendek. Dia tidak bisa melihat Yesus seperti orang-orang banyak lainnya. Oleh karena itu dia mencari akal untuk dapat melihat Yesus. Sebelum rombongan Yesus datang, dia sudah naik di atas sebuah pohon yang tinggi supaya dia dapat melihat Yesus. Dari sini kita boleh melihat bagaimana Sakeus berupaya mencari Yesus, bersusah payah sama dengan orang anak-anak sekolah minggu. Kita sangat merindukan Tuhan Yesus. Kita datang beribadah, kita memuji Tuhan, kita merindukan Tuhan Yesus. Tapi Sakeus lebih bergembira karena ternyata bukan hanya Sakeus yang mencari Tuhan Yesus. Tapi dalam pembacaan Alkitab ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus yang kemudian menegur dia. Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang juga merindukan Sakeus. Tuhan Yesus yang juga mencari dia. Karena dalam ayat yang terakhir dikatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Sakeus berusaha, Sakeus mencari akal untuk berjumpa Tuhan Yesus, tapi ternyata Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu mencari Sakeus. Karena firman kita
Ditutup dengan perkataan yang mengatakan bahwa Dia sendiri yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi sebelum Sakeus mencari Tuhan Yesus yang ingin datang mencari dan menjumpai dia seperti ia datang dan ingin menjumpai semua umat manusia di dunia ini. Oleh karena itu Sakeus sangat bergembira karena Tuhan Yesus ada di rumahnya. Dan dalam kegembiraannya, dalam sukacita ulang tahunnya atau apa saja, kalau kita merayakan ulang tahun biasa orang ada souvenir kan, kalau orang bikin ulang tahun ada sesuatu yang menjadi tanda bahwa kita melakukan acara, bukan cuma ulang tahun, dengan acara-acara yang lain pun ada souvenir-souvenir yang biasa kita sediakan. Sakeus mengumumkan sebuah hadiah yang sangat indah, yang sangat luar biasa kepada semua yang hadir di rumahnya. Dia tidak membagikan souvenir dalam bentuk barang yang kelihatan atau cindera mata yang indah, tapi dia bilang dia akan ganti semua yang dia sebeking rugi, dia sebeking susah. Kalau ada orang-orang yang sempat dia tipu atau dia dustai atau dia peras karena dia seorang pemungut cukai, dia akan ganti itu berapa? 4 kali lipat. Dan dia juga akan membagi-bagikan setengah dari miliknya untuk orang-orang miskin. Jadi ini sukacita Sakeus ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tuhan Yesus hadir ke rumahnya. Dan oleh karena itu, walaupun kita tidak dapat beribadah di rumah gereja, walaupun orang belum beribadah rayon atau beribadah kolom, tetapi kita melihat kegembiraan dari Sakeus yang sangat bergembira karena Tuhan Yesus ada di rumahnya. Oleh karena itu, pada saat ini kita semua bersama-sama bersyukur dan bersukacita. Walaupun kita tidak berjumpa satu dengan yang lainnya, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada di mana? Ada di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, adik-adik yang ada di rumah, enci-enci dan semua yang ada di gereja ini, orang sama-sama bersyukur, orang sama-sama boleh berucap, saya gembira karena Yesus ada di rumahku. Boleh orang bilang pat orang pe adik, orang pe kakak yang ada sama-sama ikut ibadah di rumah, saya gembira. Saya gembira. Ulang, saya gembira. Karena Yesus ada di rumahku. Terang ulang, saya gembira. Karena Yesus ada di rumahku. Jadi meskipun kita tidak dapat beribadah untuk sementara waktu di gereja, di tempat-tempat yang biasa kita hadiri untuk beribadah, tapi di rumah kita percaya seperti Sakeus, Yesus ada, Yesus datang di rumahnya. Walaupun Sakeus berpikir dia yang mesti cari Tuhan Yesus, tapi ternyata Tuhan Yesus yang sudah datang lebih dahulu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Niscaya kita semua akan selalu bersyukur dan bersukacita karena sekali lagi ulang tahun kemeriahan kita bukan pada acaranya, hadiah-hadiah atau semua yang menjadi lambang dari apa yang kita jadikan sukacita, tetapi karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Tuhan Yesus ada di rumah kita. Tuhan Yesus ada bersama anak-anak dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang yang pada hari ini boleh merayakan ulang tahun yang ke-21 pelayanan anak sekolah minggu Jemaat Bukit Hermon Malalayang. Tuhan memberkati kita semua dengan sukacita yang selalu Dia sediakan. Amin. Juli 1999 adalah awal Komisi Pelayanan Anak dimulai.
21 tahun pelayanan bukanlah waktu yang singkat. Suka duka dijalani bersama, saling menegur jika ada yang salah. Dan saling melengkapi jika ada yang kurang demi pelayanan yang lebih baik. Banyak prestasi yang kami capai bersama. Banyak kebahagiaan yang kami ukir bersama dalam suatu memori jangka panjang yang indah. Layaknya sebuah lagu yang terdiri dari gabungan nada yang membentuk sebuah harmonisasi nan merdu. Pelayanan ini akan tetap ada dan terus berlanjut demi anak-anak yang nantinya akan menjadi penerus pemimpin gereja masa depan. Siap
sekolah minggu, kita semua yang boleh beribadah saat ini, marilah kita mengungkapkan sukacita, syukur kita dalam ibadah ini. Bahkan secara khusus dalam ibadah ulang tahun anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang, kita akan memberi persembahan, dan sementara memberi persembahan kita menyanyi persembahan kami. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, kami datang menaikkan pujian syukur. Oleh berkat Tuhan hari ini kami boleh beribadah. Dengan sukacita kami mengingat berkat Tuhan untuk 21 tahun pelayanan anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus menjadi pokok sukacita kami. Walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama untuk merayakan hari ulang tahun ini, tapi dari rumah kami masing-masing kami percaya Tuhan Yesus ada di rumah kami. Tuhan Yesus datang bersama kami, dan Tuhan Yesus akan senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, dan dalam ibadah ini kami juga telah memberikan persembahan. Kuduskanlah dan layakkanlah persembahan ini. Ingatkanlah kami untuk senantiasa menyatakan ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan berkat dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk pelayanan yang boleh Tuhan percayakan bagi kami di Jemaat Bukit Hermon Malalayang dalam Komisi Pelayanan Anak. Tuhan memberkati kiranya Komisi Anak Sekolah Minggu Jemaat Bukit Hermon bersama dengan guru-guru yang ada di jemaat dari kolom 1 sampai kolom 11. Dalam pemberian diri mereka Tuhan beri berkat, kesehatan, kekuatan kepada pimpinan komisi, ketua dan seluruh anggota komisi, tapi juga semua guru-guru sekolah minggu yang ada. Sehat kuat, sukacita melayani akan mereka miliki dan terpancar dalam kesediaan mereka melayani anak-anak dengan hati tulus dan sinar wajah yang selalu gembira yang niscaya juga akan boleh dirasakan oleh anak-anak kami sehingga mereka semakin mengenal, semakin memahami kasih Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Bapa di dalam sorga, berkatilah bentuk-bentuk program pelayanan yang terus dilakukan oleh Komisi Anak Jemaat Bukit Hermon Malalayang, yang di masa pandemi corona ini kami tidak dapat berekspresi sebagaimana yang kami sangat rindukan. Tapi kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati dengan hikmat-Mu kepada guru-guru sekolah minggu untuk dapat membuat formulasi dan bentuk-bentuk pelayanan yang dapat terus teralami oleh anak-anak. Meskipun kami dibatasi oleh jarak, dibatasi oleh situasi darurat pandemi virus corona ini. Bapa di dalam surga, ajarlah kami untuk terus menjadi orang-orang yang selalu berpartisipasi aktif dalam mencegah penyebaran virus corona ini dengan disiplin diri kami, tetap tinggal di rumah, tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, dan sesering mungkin mencuci tangan. Engkau memberkati semua ini agar kami yang akan hidup di tatanan normal baru ini boleh lebih dapat beradaptasi, sehingga ketika kami pun akan atau harus melakukan aktivitas di luar rumah, kami tetap akan melakukan protokol kesehatan seperti yang terus dianjurkan oleh pemerintah.
Tuhan memberkati para petugas medis dalam upaya membantu para pasien. Tuhan memberkati pelayanan dan perawatan yang mereka lakukan. Tuhan juga memberkati pemerintah kami dalam upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang konstruktif agar bentuk-bentuk kebijakan akan semakin menunjukkan upaya-upaya untuk menangani penyebaran virus corona ini. Untuk semua yang terdampak baik secara langsung maupun yang terdampak secara tidak langsung, Bapa, mampukanlah kami, berilah kami iman yang teguh, yang selalu tabah dan berpasrah kepada Tuhan, bahkan menyerahkan segala bentuk kehidupan kami untuk terus diatur dan dituntun oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus memberkati anak-anak di Jemaat Bukit Hermon Malalayang ini. Kalau ada dari mereka yang saat ini dalam keadaan sakit atau dalam berbagai-bagai masalah, Bapa, kiranya Engkau yang datang menjumpai umat manusia, yang datang mencari kami dalam kelemahan, bahkan dalam dosa kami. Kiranya Engkau juga yang akan merangkul anak-anak kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam berbagai-bagai masalah, sehingga mereka tetap menerima dan merasakan sukacita Kristus hadir dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Bukit Hermon Malalayang, memberkati dalam setiap aktivitas tugas kerja dan rencana-rencana kami. Kami percaya Tuhan yang akan senantiasa menuntun, teristimewa di masa darurat pandemi corona ini, kapasitas hidup dengan bentuk-bentuk pekerjaan kami akan semakin dapat terus kami lakukan dengan pertolongan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, segala sukacita yang boleh menghentar kami pada perayaan ini kiranya berkenan kepada Tuhan, berkenan akan pelayanan yang terus dilakukan oleh encik-encik, guru-guru, bahkan semua yang Tuhan hadirkan untuk melayani anak-anak. Inilah doa kami ya Tuhan, untuk semua sukacita yang boleh teralami, ulang tahun, dan kebahagiaan-kebahagiaan lain yang tidak dapat kami tuturkan satu persatu. Bahkan rasa syukur lainnya yang harusnya kami ungkapkan, kiranya Engkau berkenan menyatukan semua permohonan, semua doa kami dalam syukur bersama yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan oleh kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan.
tidak perlu menjadi sempurna untuk memiliki hidup yang indah. Tapi lihatlah, keindahan sesungguhnya datang dari orang-orang di sekitar kita. Bagi kami sebagai guru sekolah minggu, membentuk karakter anak tidaklah mudah. Banyak hal yang dikorbankan. Dengan segala ketidaksempurnaan yang kita miliki, mengajarkan kami untuk sama-sama berproses dalam pelayanan. Biarlah ke depan kita semakin peduli terhadap satu sama lain. Karena kami guru sekolah minggu yang terpanggil, bertobat dan terampil untuk menjangkau semua anak dan menjangkau semua melalui anak. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun yang ke-21. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Bukit Hermon yang ke-21 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Komisi Pelayanan Anak Jemaat Bukit Hermon. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur karena Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Bukit Hermon bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu dan seluruh anak-anak sekolah minggu boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-21 pada hari ini. Oleh karena itu saya selaku pelayan khusus kolom 8 Jemaat Gemim Bukit Hermon menyampaikan banyak selamat dan bangga karena sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, namun komisi tetap eksis melaksanakan ibadah-ibadah tiap hari Minggu, walaupun hanya dilaksanakan secara online lewat media sosial, tapi anak-anak juga dilatih selalu dengan ayat-ayat hafalan sehingga pertumbuhan anak-anak ini tetap dapat kita amati dari waktu ke waktu. Semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dan pertemuan-pertemuan ibadah di gedung gereja dapat dilaksanakan kembali. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saya sebagai mantan Ketua Komisi Pelayanan Anak Gemim Bukit Hermon Malalayang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-21 Komisi Pelayanan Anak Gemim Bukit Hermon. Tetap semangat dalam pelayanan dan mengikut Tuhan untuk enci-enci, engku-engku, dan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Look, I'm putting a wonderful rainbow in the sky, so everyone will remember my promise. Kisah yang luar biasa tentang Nabi Nuh yang sering kita ceritakan di sekolah minggu. Begitu juga hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana sudah 21 tahun penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kita terhadap anak-anak sekolah minggu yang kita layani di Jemaat Gemim Bukit Hermon. Nah, kita patut bersyukur bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tuhan memberikan kita hikmat. Kita bisa menggunakan teknologi. Di mana kita melayani menggunakan teknologi, kita bisa tetap melayani anak-anak walaupun dengan keadaan seperti ini. Kita tidak bisa saling bertemu atau face to face dengan anak-anak. Tetapi inilah keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita patut bersyukur di usia yang ke-21 tahun. Ini berarti bukan usia yang baru ya. Ini sudah 21 tahun. Dan banyak anak-anak sekolah minggu yang di awal-awal pelayanan kami, itu ada yang sudah menikah, ada yang sudah bekerja, sudah dewasa semua, 21 tahun. Ya, luar biasa penyertaan Tuhan. Dan saya atas nama Kelompok Kerja Pembina Anak Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan Manado yang melayani di 4 provinsi, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Kami mengucapkan selamat ulang tahun
kepada pelayanan anak Gemim Bukit Hermon yang ke-21. Salam Alkitab untuk semua. Sehati, antusias, fokus. Shalom. Selamat ulang tahun buat Komisi Pelayanan Anak Gemim Bukit Hermon Malalayang. 21 tahun sudah, Tuhan telah memberkati tugas pelayanan Komisi Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon di bawah kepemimpinan Penatua Encik Yeni Latunggamu Botulo. Banyak prestasi yang sudah diraih oleh Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu, apakah itu kegiatan yang dilakukan di dalam jemaat, wilayah, dan di sinodal. Itu semua boleh terjadi karena kerja bersama antara Komisi Pelayanan Anak dan guru-guru sekolah minggu yang olehnya Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja dalam kegiatan bersama Komisi Pelayanan Anak Guru Sekolah Minggu. Di masa COVID-19 ini kita boleh menyaksikan, kita boleh melihat bahwa kegiatan-kegiatan dari Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu yang ada di Jemaat Gemim Bukit Hermon itu semakin maju, semakin diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi ibadah tetap jalan dengan menggunakan media sosial atau online yang kita telah saksikan sepanjang pada masa COVID-19. Selamat hari ulang tahun, selamat melayani, dan tetap semangat di dalam bekerja bersama. Shalom.